Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini, saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan untuk menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan tentang doa yang akan menjadi dasar bagi renungan kita hari ini sebelum kita melaksanakan aktivitas kita saudara, adalah dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, di dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak boleh jemu untuk berdoa. Mereka harus tekun dan terus berdoa kepada Allah. Saudara, hari ini sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, kembali kita akan berdoa. Dan hari ini kita akan merenung bahwa kita harus terus berdoa. Terus berdoa, tidak jemu-jemu berdoa. Sekalipun mungkin sampai hari ini apa yang saudara doakan belum menjadi kenyataan di depan saudara, tetapi teruslah berdoa. Kenapa saudara kita harus terus berdoa? Di sini Yesus mengajarkan satu perumpamaan tentang seorang hakim yang lalim, di mana dia tidak takut akan Allah, tidak menghormati seorang pun. Dan satu kali ada seorang janda datang kepada dia, dan janda ini memohon supaya haknya dibela oleh hakim ini. Tentu saja dia ada di pihak yang benar, sehingga dia berkata dan memohon supaya haknya dibela. Sekian waktu lamanya hakim ini tidak mempedulikan. Tetapi karena janda ini terus saja datang dan tidak jemu-jemu datang memohon supaya haknya dibela, akhirnya singkat cerita hakim ini mewujudkan permintaannya. Dan alasan dari hakim ini mewujudkan permintaannya adalah bukan karena dia menghargai seseorang, bukan karena dia takut akan Allah, tetapi satu-satunya alasan kenapa akhirnya dia mewujudkan permohonan perempuan ini adalah karena
ketekunan dari perempuan ini, ketekunan dari janda ini untuk terus memohon supaya haknya dibela. Dan kemudian dari sana Yesus menegaskan di ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Jadi kalau hakim yang lalim itu pun akhirnya berbuat baik, akhirnya mewujudkan permohonan janda itu karena ketekunan dari janda itu, maka di ayat 7 Yesus menegaskan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Saudara, kalau hakim yang lalim itu pun akhirnya mewujudkan permintaan perempuan itu karena ketekunannya, lalu firman Allah menegaskan, tidakkah Tuhan akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan kemudian dikatakan, adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, dua hal yang ditegaskan di sini adalah bahwa orang yang berseru kepada Dia didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tuhan mendengar dan mewujudkan permohonan umat-umatnya yang berseru kepada Dia. Kalau hakim yang lalim itu pun tahu berbuat baik, apalagi Tuhan. Ketika kita datang berseru kepada Dia, Dia pasti akan menjawab kita, saudara. Dan kemudian ditegaskan juga, adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab kita, untuk mewujudkan kehendaknya bagi kita. Dia tidak pernah mengulur waktu. Ada waktu yang tepat, ada waktu yang terbaik yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjawab kita, untuk menyatakan mujizatnya bagi kita. Mungkin saat ini saudara sudah menunggu lama, dan apa yang saudara doakan belum juga terwujud. Dengar saudara, Allah tidak sedang mengulur waktu, tetapi Dia telah menetapkan waktu yang terbaik bagi saya dan saudara, dan Dia pasti akan mewujudkannya ketika waktunya tiba. Jadi pagi hari ini saudara, dua hal yang ditegaskan bagi kita tentang jawaban doa kita, bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita, dan Tuhan tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab doa kita. Saat ini sebagai aplikasinya saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita, adakah satu keyakinan bahwa Tuhan itu pasti menjawab doa kita? Dan adakah satu pemahaman bahwa Tuhan tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab doa kita? Jika Allah pasti akan menjawab kita, jika Allah tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab kita, apa yang menjadi bagian kita untuk terwujudnya apa yang kita doakan? Dikatakan ayat 7 tadi saudara, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Jika saudara adalah orang pilihan Allah, maka Allah pasti akan menjawab doa saudara. Jika saudara adalah umat-umat Tuhan yang sesungguhnya, anak-anak Tuhan yang sesungguhnya, yang telah ditebus, yang telah diselamatkan, dan menjadi orang pilihan, Tuhan pasti akan menjawab saudara. Tetapi yang menjadi bagian kita adalah, dikatakan di sini, yang siang malam berseru kepadanya. Artinya apa saudara? Ada ketekunan, tidak jemu-jemu, terus berdoa. Sekalipun hari ini belum dijawab, namun terus berdoa, terus memohon. Karena Allah pasti menjawab, karena sudah ada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya teruslah berdoa, teruslah memohon. Mungkin saudara berkata, ya pendeta, tetapi sudah sekian lama aku berdoa, tetapi sampai saat ini belum dijawab oleh Tuhan. Teruslah berdoa saudara, jangan pernah berhenti. Ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Teruslah berdoa, karena barang siapa mengetok baginya, pintu pasti dibuka. Ada waktu, pintu itu pasti dibuka bagi dia.
Itu sebabnya teruslah berdoa kepada Allah, saudara. Satu kali saya sedang ada di rumah, saudara, tetapi saya ada di belakang, agak jauh dari pintu depan. Satu kali ada orang yang mengetok pintu. Mungkin dia sudah lama mengetok, tetapi aku tidak dengar. Tetapi ketokan terakhir itu kebetulan aku dengar. Dan ketika aku berjalan ke depan untuk membuka pintu, waktu aku buka pintu, kulihat orang tidak ada lagi. Lalu kemudian, saudara, keesokan harinya ada orang yang berkata, semalam saya datang ke rumah tetapi Bapak tidak di rumah. Dia butuh sesuatu. Saudara, kalau kita lihat di sini berarti bahwa sebelumnya dia sudah mengetok, tetapi waktu itu aku belum dengar. Tetapi ketokan terakhir aku sudah dengar, dan aku sudah datang untuk membuka pintu. Ketika aku buka pintu, dia tidak ada lagi. Seandainya dia bertahan satu ketokan lagi, maka kami akan ketemu. Maka apa yang dia perlukan akan dia dapatkan. Tetapi karena dia tidak bersabar, dia tidak tekun, dia tidak bertahan, akhirnya saya buka pintu, tetapi dia tidak ada lagi di sana. Demikian, saudara, saat kita mengetok, saat kita memohon kepada Tuhan, ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi jika tidak bertahan, kita tidak tekun dan bertahan sampai waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, kita tidak akan mendapatkan jawaban doa. Itu sebabnya siapa yang akan menerima jawaban doa? Orang yang siang malam berseru kepadanya, yang terus berseru kepada Tuhan. Saudara, mari terus berseru kepada Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita sepanjang hari ini, kita berdoa lagi. Mungkin saudara belum melihat keberhasilan, mungkin saudara belum melihat hasil yang besar seperti yang saudara inginkan, tapi teruslah berdoa, karena Tuhan pasti menjawab dan dia tidak pernah mengulur waktu. Berdoalah untuk perkara besar yang saudara rindukan terjadi. Lalu kemudian yang kedua, saudara, yang menjadi bagian kita, selain kita harus tekun berdoa, ayat 8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Yang kedua yang harus kita miliki, saudara, dalam kita berseru dengan tekun berseru kepada Tuhan, yaitu iman. Karena dikatakan di sini, ketika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman? Dia pasti menjawab. Dia tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab. Yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah iman di hati kita? Adakah kita berdoa dengan iman kepada Dia? Karena kalau kita beriman kepada Dia, kita memohon dengan penuh iman, Allah pasti menjawab dan Dia tidak pernah mengulur waktu. Itu artinya, saudara, pagi hari ini yang kita belajar, Tuhan pasti menjawab dan Tuhan tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab kita. Itu di pihaknya Tuhan. Di pihak kita, kita harus tekun berdoa dan terus berdoa, dan kita harus beriman dan percaya Tuhan menjawab apa yang kita doakan. Maka dengan demikian kita akan menyaksikan jawaban Tuhan atas kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terus kita berdoa, terus kita memohon untuk jawaban Tuhan, dan percaya Tuhan pedulikan saudara. Tuhan jawab saudara atas semua pekerjaan saudara, atas semua usaha saudara hari ini. Dengar, Tuhan menjawab saudara, Tuhan mendengar saudara, dan Dia tidak mengulur waktu. Berserulah terus dan percaya Tuhan akan lakukan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, dan biarlah saudara terus merenungkan firman Tuhan sepanjang hari ini. Lakukan semua kegiatan saudara dengan terus berdoa kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu untuk bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami.
Semuanya adalah anugerah Tuhan atas segala keberadaan kami, atas hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Dan atas semuanya itu ya Tuhan, kami naikkan segala pujian, segala penghormatan, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Layaklah Engkau terima pujian, terima pengagungan daripada kami ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum kami akan memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang kepadamu merendahkan diri, memohon berkat dan anugerah-Mu atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Hamba berdoa, biarlah anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu. Terlebih dahulu hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, di mana hari ini mereka akan memulai segala aktivitas mereka. Bapa di sorga, Engkau Allah yang tahu segala aktivitas anak-anak-Mu, dan Engkau Allah kiranya yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu dalam melaksanakan segala pekerjaan, aktivitas mereka, segala usaha mereka. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan, jaga lindungi sertai mereka, bahkan berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Dan kiranya apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, Engkau mengurapi mereka, mengurapi tangan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkatinya, sehingga anak-anak-Mu akan berhasil dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan, karena mereka datang berserah kepadamu dalam mengerjakan segalanya ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan mengalami keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau kiranya yang menyertai anak-anak-Mu sepanjang hari ini dalam mereka melakukan segala aktivitas mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka akan mengalami kesaksian atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan dalam segala aktivitas mereka hari ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan memberkati semua usaha anak-anak-Mu ya Bapa. Apakah mereka memiliki usaha sendiri ataupun mereka sedang bekerja di sana dalam usaha siapapun itu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu diberkati. Kalau itu usahanya sendiri, berkati usahanya sehingga usahanya akan berkembang ya Tuhan. Kalau itu dia bekerja di sana, biarlah anak-anak-Mu jadi terang, jadi saksi di sana, dan melalui kehadiran anak-anak-Mu bekerja di sana, apapun yang mereka kerjakan akan berkembang dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan orang-orang akan melihat anak-anak-Mu maksimal bekerja dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai juga Tuhan memberkati mereka dalam melakukan tugas mereka sebagai seorang pegawai ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu yang berdagang Tuhan memberkati. Apapun pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak melanggar firman-Mu, sekali lagi kami bermohon bersama, berkati semuanya usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini kami juga berdoa, berkati seluruh keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Ketika berkat-Mu melimpah atas keluarga anak-anak-Mu, maka mereka pun akan dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu dalam mereka melakukan pekerjaan mereka. Bagi yang suami, berkati istri dan anak-anak mereka. Bagi istri, berkati suami dan anak-anak mereka. Bagi orang tua, berkati anak mereka. Bagi anak, berkati orang tua mereka. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami gunakan waktu ini berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Berkati Indonesia penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah bagi bangsa kami. Biarlah damai sejahtera-Mu
kemajuan, perkembangan ekonomi yang semakin berkembang Kau nyatakan bagi Indonesia, sehingga semakin damai, semakin tentram, semakin maju bangsa kami pun mengalaminya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua wakil-wakil rakyat, semua para pejabat, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji, hormat, syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu. Dan saat ini kami mau mengawali dan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara.